Halo anak-anak, jumpa lagi ya dengan Pak Rifai. Oh ya anak-anak, video ini merupakan video pembahasan materi terakhir ya. Namun sebelum itu, kita bahas tentang cacat bayangan pada lensa. Coba perhatikan ilustrasi berikut ini. Kita tahu bahwa ada 3 sinar istimewa pada lensa kan? Untuk menggambarkan sebuah bayangan dibutuhkan minimal 2 sinar istimewa. Namun, apa jadinya ya jika pada lensa ini kita tutup separuh dengan menggunakan penghalang? Apakah masih terbentuk bayangan lilin atau tidak ya? Yang benar adalah masih terbentuk bayangan ya, tetapi lebih redup daripada sebelum lensa ditutup. Kenapa hal ini dapat terjadi? Ingat, berkas sinar yang kita gambarkan tadi adalah sinar paraksial dan merupakan berkas sinar istimewa yang dekat dengan sumbu utama. Sebenarnya masih ada loh berkas-berkas sinar lain yang bukan sinar paraksial. Sehingga jika lensa ditutup separuh, maka masih ada berkas sinar lain sehingga sinar yang terbias akan berkurang dan menghasilkan bayangan lebih redup. Selain itu, masih ada beberapa bentuk bayangan yang berbeda dengan benda aslinya loh. Perbedaan ini dikatakan sebagai cacat bayangan pada lensa. Cacat bayangan yang akan kita bahas pada video ini adalah cacat bayangan aberasi, yaitu aberasi sferis, aberasi kromatis, dan koma. Oke, kita bahas. Aberasi adalah ketidakmampuan lensa memfokuskan semua sinar pada satu titik. Akibatnya, bayangan menjadi tidak tajam atau kabur. Cacat bayangan ini disebabkan karena sinar-sinar yang datang jauh dari sumbu utama. Dalam pembentukan bayangan selama ini, kita hanya membicarakan dan mengambil kasus-kasus sinar yang dekat dengan sumbu utama. Sinar-sinar ini kemudian akan membentuk bayangan yang tajam dan sempurna. Tapi sebenarnya, jika kita perhatikan baik-baik, tidak pernah ada bayangan yang dibentuk oleh sebuah lensa yang benar-benar tajam alias jelas. Biasanya bayangan yang terbentuk itu agak kabur. Hal ini sebenarnya diakibatkan oleh sinar-sinar yang jauh dari sumbu utama. Jika kalian perhatikan, sinar-sinar yang terletak jauh dari sumbu utama dibiasakan tidak benar-benar tepat di fokus utama. Berkas sinar A menghasilkan bayangan tepat di titik FA, dan berkas sinar B menghasilkan bayangan tepat di titik FB, dan berkas sinar C menghasilkan bayangan tepat di titik FC. Jadi, berkas ketiga sinar itu tidak mengumpul jadi satu anak-anak, sehingga bayangan akan nampak kabur. Jika secara bersama-sama berkas sinar ABC terbiaskan, maka bayangan tampak akan lebih jelas pada titik FA, karena pada titik ini berkas sinar ABC tampak lebih mengumpul. Kemudian, kita bahas tentang aberasi kromatis. Aberasi kromatis terjadi karena perbedaan nilai indeks bias lensa untuk panjang gelombang yang berbeda-beda. Aberasi kromatis ini terjadi apabila berkas sinar polikromatik yang melewati lensa tidak hanya dibiaskan, tetapi juga diuraikan menjadi warna-warni seperti warna pelangi. Setiap warna akan mempunyai titik fokus yang berbeda-beda, di mana warna merah mempunyai fokus paling jauh, dan warna ungu mempunyai fokus yang paling dekat ke pusat optik. Aberasi kromatis disebut juga dengan aberasi warna. Penguraian warna ini disebut juga dengan dispersi. Dispersi terjadi akibat kegagalan lensa untuk memusatkan seluruh panjang gelombang pada titik fokus yang sama. Oke, sekarang lanjut kita bahas cacat bayangan koma. Koma merupakan gejala di mana bayangan suatu titik cahaya yang terletak di luar sumbu utama lensa tidak berbentuk titik, namun seperti bintang berekor atau komet. Koma disebabkan karena aberasi yang terjadi saat bayangan suatu objek terproyeksi keluar dari sumbu utama lensa. Oke, sekian pembahasan dari Pak Rifai. Oh ya anak-anak, ini merupakan video materi optika geometri yang terakhir ya. Semoga dengan kalian mempelajari video dari awal hingga akhir, kalian dapat meningkatkan pemahaman konsep kalian tentang materi optika geometri. Mohon maaf jika Pak Rifai banyak salah kata ya, dan jangan lupa tetap semangat belajarnya. Sampai jumpa pada materi selanjutnya jika ada kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!